Pemirsa, penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta melakukan prarekonstruksi kasus penipuan dan pelecehan rapid test di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Prarekonstruksi dilakukan untuk memperlancar rekonstruksi polisi nantinya saat menghadirkan tersangka dan korban. Prarekonstruksi dilakukan sesuai alur kejadian yang sebenarnya, yakni sejak korban tiba di pintu keberangkatan ruang rapid test Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penyidik juga mendatangi lokasi korban dan tersangka berkomunikasi hingga permintaan uang dan dugaan terjadinya pelecehan. Prarekonstruksi di TKP untuk memperlancar rekonstruksi polisi nantinya saat menghadirkan tersangka dan korban. Kami melakukan prarekonstruksi untuk menemukan tempat sekira di mana terjadi dugaan tindak pidana, karena tindak pidana yang terjadi adalah rangkaian, mulai dari diucapkannya kata bohong oleh tersangka di sebelah tempat kiri saya sampai dengan terjadinya dugaan pelecehan dengan sentuhan yang tidak perlu dilakukan oleh tersangka kepada korban di yang sementara tadi kita lewati. Demikian. Sebelumnya polisi membuka posko pengaduan di sekitar lokasi rapid test guna membuka kemungkinan adanya korban-korban lainnya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kasus pelecehan saat pemeriksaan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta berawal dari pengakuan seorang perempuan berinisial LHI di media sosial. Perempuan itu mengaku diperas dan dilecehkan saat hendak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Nias, Sumatera Utara pada 13 September lalu. Ia mendapat tawaran untuk mengubah hasil rapid testnya dari reaktif menjadi non-reaktif oleh oknum tenaga medis yang bertugas di bandara. Manipulasi data rapid test ditawarkan oknum itu dengan imbalan sejumlah uang. Namun ternyata setelah dibayar, oknum itu melecehkan korban di tempat sepi. Kejahatan oknum tenaga kesehatan itu ternyata terekam kamera pengawas Bandara Soekarno-Hatta. Yang sudah kami komunikasikan dengan teman-teman penyelenggara ini, sebenarnya tidak ada dokumen yang dipalsukan. Artinya saya tegaskan bahwa tidak ada ini hasil yang reaktif kemudian diubah menjadi non-reaktif. Memang sedari awal ini hasilnya sebenarnya non-reaktif, tetapi ini ada oknum yang kemudian mencari keuntungan lain, karena ini kan sebenarnya ada proses di mana hasil dibaca itu memerlukan waktu. Nah, sebelum waktunya itu keluar, ini ada kejadian seperti ini. Evaluasi pun harus dilakukan mengingat aturan rapid test di bandara untuk menekan penyebaran COVID-19 lewat perjalanan udara. Namun modus mengubah hasil rapid test ini akan memperparah penularan virus, ditambah lagi adanya pelecehan calon penumpang. Tim Liputan iNews melaporkan.